secara umum karya yang diatribusikan sebagai Handbook Van Bonang ini masih mewakili secara keseluruhan pandangan dan ajaran-ajaran dari Sunan Bonang. Lalu apa yang diajarkan? Apa ilmu yang diajarkan Sunan Bonang ini? Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Dia dikatakan sebagai alim besar. Dia orang yang menulis traktat keilmuan sebagai lambaran masyarakat baru yang sudah berubah. Apa yang ingin diajarkan? Ilmu apa yang ingin diajarkan oleh Sunan Bonang ini? Tak lain adalah ilmu tentang penyaksian atas realitas yang beragam ini yang akan mengantarkan pada realitas ketunggalan, alias ilmu yang akan mengantarkan seseorang kepada penyaksian akan realitas tunggal yang oleh Suluk Ujil dikatakan sebagai syahrasaning katunggalan gitu. Jadi rahasia ketunggalan akan realitas hidup ini gitu ya. Atas realitas pusparagam hidup ini yang mungkin ilusif gitu ya akhirnya. Nah, ilmu ini adalah ilmu untuk bisa menyaksikan dari realitas yang beragam itu kepada sumber realitas tunggalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu ini sebenarnya adalah ilmu penyaksian ini ingin mengantarkan pada batas batas terjauh penglihatan kita akan arah, alias dalam bahasa Suluk Ujil dikatakan sebuah ilmu yang akan mengantarkan pada akhir puncak arah utara dan selatan, wekasing lor kidul gitu, atau suruping radio wulan. Jadi ilmu yang akan mengantarkan kepada akhir dari tenggelamnya surya dan bulan begitu. Atau dalam bahasa yang lebih sophisticated misalnya dikatakan bahwa ilmu ini akan mengantarkan seorang pada puncak capaian yang sudah mengatasi kategori ada dan tiada. Atau dalam bahasa Suluk Ujil dikatakan wekasing ora ono, wekasing ono ora begitu. Jadi ilmu yang akan mengantarkan pada akhir dari kategori ada maupun tiada. Dalam Serat Bonang juga ilmu ini dikatakan lebih simpel ya. Jadi apa yang diajarkan ilmu ini sebenarnya ingin mengajarkan tentang tingkah laku perbuatan yang diajarkan, yang disampaikan oleh ajaran yang dipilih gitu ya, ajaran agama yang terpilih begitu, tingkah laku perbuatan utama yang bisa mengantarkan kepada asal mula rahasia permulaan kejadian hidup ini. Jadi sapra tingkah agomo sinelir teko purba, rahsya purba begitu. Jadi ilmu yang akan mengajarkan tindakan-tindakan utama yang bisa menghantarkanmu kepada asal mula dari sumber realitas kesejatian gitu ya. Sebenarnya ilmunya apa yang diajarkan dari ilmunya Sunan Bonang ini bisa kita tangkap dari percakapannya Sunan Bonang dengan muridnya dalam seperti yang diceritakan di Suluk Ujil ya. Jadi ini percakapan antara Sunan Bonang dengan santrinya yaitu bernama Wujil gitu ya. Wujil ini adalah tokoh yang bekerja di kerajaan Majapahit akhir ya. Orang yang menjadi abdi kerajaan Majapahit terakhir. Jadi dari nama tokoh ini misalnya Wujil itu bermakna cebol. Dia adalah seorang cebol atau badut yang sering ditanggap oleh Raja Brawijaya terakhir. Namun belakangan kemudian Wujil ini, santri Wujil ini kemudian nyantri belajar di padepokannya Sunan Bonang begitu. Nah, dari perjalanan nyantrinya ini dia menghabiskan waktu hampir 10 tahun nyantri di Sunan Bonang. Namun dia merasakan bahwa apa rahasia ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dia tidak bisa menjangkaunya. Alias dia masih memiliki pemahamannya terkait
ajaran-ajaran Sunan Bonang, bahkan dia dikatakan sudah menekuni sastra Jawa selama 10 tahun dan kemudian juga menekuni sastra Arab 10 tahun. Bayan, Mani, Sorof, Den Kegulang, Rahina Wengi, pan ketemu patemoning basa Jawa kelawan Arabe begitu. Jadi ini dia menggambarkan pergulatannya bagaimana dia menekuni sastra Arab gitu ya, dan sastra Kawi, terutama sastra Kawi, dia belum bisa menemukan titik temu dari ajaran sastra Jawi maupun sastra Arab ya. Nah, dari sastra Jawa maupun sastra Arab ini dia merasa pemahamannya masih kepada di level permukaan lafal atau pemahaman lafal saja, sehingga belum bisa mengantarkan dia kepada apa yang disebut dalam Suluk Wujil sebagai aksara tunggal, pangiwolan penengene. Jadi sebuah aksara tunggal yang bisa menjadi titik temu antara sastra Jawa dengan sastra Arab gitu, atau Islam dengan kejawaan begitu ya. Sehingga Sunan Bonang dalam wejangan-wejangannya dikatakan orang yang sudah berhasil menyelaraskan ajaran-ajaran titik temu antara ajaran Jawa dan ajaran Islam, yang kemudian merumuskannya, bahkan sudah bisa menyelaraskan ajaran ini. Lalu sebenarnya apa ilmu ini? Ilmu apa yang ingin diajarkan oleh Sunan Bonang ini? Tak lain, Sunan Bonang dalam serat Bonangnya, dalam Headbook Van Bonangnya mengatakan bahwa ilmu ini sebenarnya ada dari secara graditatif, itu puncak tertinggi keilmuan itu sebenarnya ada pada ilmu tentang wujud, atau ilmu yang mengajari kita tentang kesejatian wujud, tapi kesejatian wujud itu tampil dalam penyaksian kita yang tidak lagi menyisakan keraguan kepada sang penyaksi begitu ya. Apa? Rajane ratune ngilmi tan ora ono samare. Jadi mengajarkan puncak keilmuan yang akan mengantarkan pada realitas wujud tunggal yang itu tidak lagi menyisakan keraguan bagi para pencarinya. Ini sebenarnya dicontohkan ya, sudah diterangkan di dalam teks Suluk Wujil, dan dia untuk sebelum menjelaskan apa ilmu ini ngomong bahwa jangan sampai hanya berhenti kepada pemahaman lafal dari sastra Jawa maupun sastra Arab ya, sastra Kawi gitu. Dia mewanti-wanti santrinya Wujil untuk mencari guru yang sudah, seorang guru yang sudah bisa melampaui keberaneka aksara, pusparagam aksara, yang sudah bisa melampaui pusparagam aksara yang ada di dalam tradisi keilmuan baik di Jawa maupun di Islam gitu ya. Dan orang yang sudah melampaui ini bisa menjadi pandu yang menuntun kita kepada, sebut saja, kepada aksara tunggal yang tidak berubah, yang itu bisa mengantarkan penyaksian kita kepada realitas sumber dari kenyataan hidup ini. Lalu apa langkah menuju mendalami ilmu ini? Yang pertama adalah, tidak lain adalah langkah menuju ilmu ini adalah dengan cara melihat diri sendiri, alias melihat kenyataan terdasar eksistensial diri kita sendiri. Sopo kang weruh rekeh ing salirane, mongko sasat weruh ing hyang widi. Ini kutipan di dalam serat Bonang ya, bahwa siapa yang berhasil mengenali realitas terdasar kediriannya, dia akan bisa mengenali sumber kesejatian pusparagam kejadian atau benda-benda di alam semesta ini. Jadi usaha ini, pengenalan diri ini adalah sebenarnya usaha untuk mengenali realitas kedirian kita ini. Nah, dalam hal ini Sunan Bonang mengatakan bahwa rata-rata orang itu berusaha mengenali kediriannya tapi tidak memilah bahwa sebenarnya diri kita itu terbagi dari dua hal, yang satu yang lebih jasmani, yang kedua yang lebih ruhani, satu yang lahir, dua yang batin begitu ya.
Ada aspek-aspek jasmani kita yang misalnya ya, beserta dorongannya misalnya dari mulai kecenderungan dorongan badan kita ya, dari anasir tanah, bumi, air, dan api ya, itu membentuk jasmani, dorongan jasmani kita. Itu merupakan aspek yang paling lahir dari diri kemanusiaan kita. Dan kemudian aspek yang lebih dalam adalah bernama akal, budi, ruh, jiwa, kalbu, dan lain sebagainya. Itu adalah realitas yang lebih ruhani daripada diri. Usaha mengenali realitas terdasar kedirian ini sebenarnya usaha mengenali realitas yang lebih dalam, bukan realitas yang jasmani ya. Makanya Sunan Bonang selalu mengingatkan bahwa dengan metafor sangkar burung, jangan terbelenggu memandang sangkarnya, tapi kenalilah burung yang ada di dalamnya. Karena nanti di dasar realitas batin kita itu sebenarnya terhubung secara eksistensial kepada realitas ketuhanan. Jadi yang batin dari kita ini terhubung dengan realitas ketuhanan yang makanya nanti di hati ini, hati itu dilukiskan sebagai benda yang bercahaya atau sesuatu yang bercahaya, atau yang kita sering sebut sebagai nurani, kalbu nurani, hati nurani. Jadi hati, jagat batin kita itu sebenarnya bercahaya, cuma kalah dengan dorongan pemenuhan ketertundukan kita menuruti dorongan-dorongan yang jasmani, ataupun turunan-turunannya, misalnya akal pikiran yang dikendalikan oleh keinginan, pamrih, ego yang dikendalikan oleh dorongan jasmani, kemudian nafsu, dan lain sebagainya, sehingga menutupi hati kita yang bercahaya tadi, sehingga kita nggak mengenali kesejatian realitas hidup ini gara-gara cermin hati kita rusak. Dalam sebuah kutip karya di dalam Gita Suluk Linglung dikatakan misalnya qalbul mukmin baitullah. Jadi hatinya orang yang percaya itu sebenarnya adalah rumahnya Allah, rumahnya sumber realitas kesejatian ini. Bahkan di dalam Suluk Kadresan juga disebutkan bisa nyawane punika minangka paisan ing sifat jamalullah. Ruhipun kinarya tulodo pepais. Jadi saya membayangkan hati kita itu merupakan cermin yang bisa menangkap realitas kesehatan. Kemudian ruh kita itu bisa menjadi cermin bening yang bisa membantu kita dalam menerangi, membantu kita dalam membayangkan akan realitas yang jamak ini, kemudian nanti yang akan mengantarkan kita pada realitas penyaksian daripada realitas tunggal dalam kenyataan hidup ini. Nah, saya membayangkan usaha untuk mengenali diri sendiri tadi, mengenali realitas terdasar diri tadi, kemudian akan itu bahwa kita itu terdiri dari hati, jagat batin yang terhubung dengan realitas ketuhanan kita ya. Nah, yang menarik adalah Sunan Bonang ini, apa ukuran keberhasilan usaha mengenali diri ini? Yaitu dengan cara adalah mematikan raga. Jadi raga ini diminta untuk dibunuh bukan dalam pengertian yang ini ya, tapi mengurangi kecenderungan menuruti dorongan jasmaniah kita, dan kemudian bergerak mengikuti dorongan hati kita, hati yang lebih dalam yang merupakan pancaran dari ilahi tadi. Nah, hasil suksesnya adalah apakah laku mengenali diri ini berhasil atau laku mengolah diri ini berhasil, yaitu mateni rogo tadi. Mateni rogo itu adalah mengurangi kecenderungan kita untuk menuruti dorongan nafsu, khayal pikiran kita, maupun pamrih, ego, dan lain sebagainya, sehingga hati kita nanti bisa nodanya hilang dan kemudian bisa memancarkan yang bisa membantu penyaksian kita atas realitas tunggal yang ada di semesta ini. Nah, ukuran berhasilnya adalah apa yang disebut sebagai
rasa cinta kasih yang bersemayam di dalam kalbu seseorang. Jadi ukuran keberhasilan mengenali diri atau mengolah kemanusiaan diri sampai puncak tertinggi ruhaninya itu berbuah rasa cinta, rasa kasih yang bersemayam di dalam kalbunya. Karena rasa kasih ini adalah penanda bahwa Tuhan hadir di dalam kalbumu. Pun nyatane ananeng hyang aneng sih. Jadi kenyataan keberadaan Tuhan telah bersemayam sudah kita tangkap dalam cermin hati kita adalah rasa cinta kasih yang sudah bersemayam di dalam diri kita. Dan ini rasa cinta kasih inilah yang melambari kemudian perbuatan-perbuatan laku utama kita dalam menjalani hidup ini. Itu yang ini ya, yang awal. Dan yang kedua nanti kita akan tahu bahwa rasa cinta kasih ini yang akan melambari perbuatan kita menjadi akhlak utama. Dan rasa cinta kasih ini juga membuat kita yang bersemayam di dalam kalbu ini membantu kita meningkatkan derajat sembahyang kita yang masih terbatas 5 waktu itu. Karena menurut Sunan Bonang, sembahyang yang 5 waktu itu hanya merupakan langkah awal dari percabangan pertumbuhan bunga akan sholat yang tidak terbatas oleh waktu. Kalau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai sholat daim, sholat yang tidak lagi terikat oleh waktu. Alias sholat yang terikat oleh waktu itu hanya percabangan awal dari sholat yang tidak lagi terikat waktu yang bernama akhlak utama. Nah, akhlak utama inilah manifestasi dari sembahyang kita, manifestasi dari olah kemanusiaan kita, olah menerjemahkan ajaran agama, kemudian manifest dalam laku perbuatan kemanusiaan seseorang, sehingga agama itu bisa menebarkan rahmat kepada alam semesta. Sehingga dalam sebuah suluk yang terkenal ya, Gita Suluk Jebeng misalnya dikatakan bahwa orang yang sudah di dalam kalbunya bersemayam cinta kasih, bersemayam cinta begitu, dan kemudian sudah bisa melambari cinta kasih itu dalam seluruh perbuatan utamanya, alias dia sudah bisa menunggalkan sifat-sifat idealitas Tuhan di dalam proses berkemanusiaannya, dia akan bisa menjadi, dalam bahasa Suluk Jebeng dikatakan menjadi lilironi. Lilironi itu apa ya? Lilironi itu ganti, menjadi wakil, menjadi khalifatullah yang sudah bisa menunggalkan sifat idealitas, sifat-sifat Tuhan yang baik itu ke dalam realitas tindakannya, dan kemudian itu bergema dan menyebar menjadi rahmat bagi manusia. Nah, saya kira ini adalah ajaran kemanusiaan, proses olah berkemanusiaan yang diajarkan oleh Sunan Bonang, alias ajaran kemanusiaan yang diajarkan oleh Sunan Bonang, tapi tidak meninggalkan visi nilai-nilai ketuhanan. Jadi saya membayangkan kalau kita membaca falsafah bangsa kita bernama Pancasila ya, di sana ada namanya prinsip kemanusiaan. Tapi prinsip kemanusiaan ini harus didasarkan pada sila pertama bernama ketuhanan. Nah, ajaran Sunan Bonang mengajari kita itu bahwa olah diri kemanusiaan, proses berkemanusiaan itu bisa utuh jika kita mengandekan bahwa kita sebagai manusia itu di dasar dalam eksistensinya terhubung kepada realitas ketuhanan, alias ajaran kemanusiaan yang bersumbu kepada kemanusiaan. Karena kita nanti akan tahu bahwa ada beberapa ajaran kemanusiaan yang berkembang hari-hari ini, misalnya dalam kasusnya ada ajaran tentang humanity, itu awal mulanya lahir dalam konteks untuk melawan nilai-nilai agama, melawan gereja, melawan Tuhan, bahkan membunuh Tuhan. Makanya dari Sunan Bonang ini kita diingatkan bahwa ajaran kemanusiaan yang tercermin dalam falsafah kita itu sebenarnya bersumber dari tidak mengandekan dan tidak memisahkan
prinsip-prinsip ketuhanan di dalamnya. Dan dalam konteks itu saya pikir Sunan Bonang telah memberi pendasaran yang baik bagi ajaran kita yang bisa kita sesap kontribusinya hari ini, dan dengan cara itu kita akan memperkaya kita sebagai bangsa gitu ya. Dan dalam konteks itu Sunan Bonang punya relevansinya untuk kita bangsa Indonesia hari ini. Begitu, terima kasih.